ya, Julian kelas 3 di bawah. Ya. Jadi dua-duanya sekolah di SD kelas 3 juga. Ya. Nah, terima kasih Bu Tice mengundang saya untuk ikut dalam program orang tua mengajar karena dua anak saya mengajar di sini. Nah, kenapa kok saya pakai pakaian seperti ini? Karena ingin menjelaskan ya, pendeta ini kayak begini, sengsara. Karena ini panas sekali. Nah, pakaiannya itu kayak gini ya. Ada yang pernah lihat pakaian pendeta pakai pakaian seperti ini dari dekat? Sering ya. Nah, kalian tahu nggak? Ini apa aja sih barang-barangnya ini? Benda-bendanya ini? Ini yang buat orang Batak itu. Buat orang Batak. Nasi. Oh, ulos. Ulos. Lain, bukan. Nah, ini yang pertama ini, yang hitam ini namanya toga. Kadang-kala hakim juga pakai seperti ini kan? Hakim-hakim di pengadilan. Kadang-kala kalau produser film kehabisan kostum juga pinjem ini buat film horor. Ya. Lalu yang kedua ini, yang di sini nih, namanya bukan kolor ya, kolar ya. Ini sebenarnya cuma kayak begini ya. Lalu dimasukin. Kalau pendeta pakai itu selalu harus. Ya kalau mandi enggak lah. Kalau makan enggak, cuma kalau pas bertugas buat Emang ini keunikannya apa? Rosario. ya. Oh, rosario untuk doa orang Katolik. Ya, jadi kalau pendeta enggak bawa rosario. Doanya handphone. Ini kolar. Kolar. Kemudian yang ketiga ada yang tahu ini yang merah ini nggak saya pakai hijau. Nasi. Apa namanya? Dasi. Nasi. Bukanlah. Dasi yang di sini. Selendang. Buat sini. Ini namanya tola. Ya, fungsinya tahu buat apa? Ya, kalau kegiatan buat kalau imusan ini untuk mengatakan bahwa pendeta itu adalah seorang pelayan. Aslinya bukan begini. Anda tahu aslinya? Kalian tahu? Aslinya begini. Ya. Tapi kayaknya perperi gitu. Di balik jubah ini sebenarnya ya orang biasa. Kalau kalian lihat polisi dengan pakaian polisi yang wah ngeri sekali, di baliknya sebenarnya biasa aja. Ya. Saya buka ya. Supaya kita sama. Buka aja. Di rumah kalau nonton, kalau makan jajan ya pakai pakaian biasa, pakai pakaian jeans, pakai pakaian t-shirt seperti papa atau paman kalian. Ya. Oke, nah hari ini saya diminta untuk mengajak kita belajar satu hal, yaitu soal Allah yang peduli kepada kita. Are you guys ready? Oke. Nah, kita mau belajar dari kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Siapa yang pernah mendengar kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Ada yang bisa cerita bagi kita semua? Kenapa kok bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir? Diperbudak, betul. Kenapa diperbudak? Rajanya jahat, terus jumlahnya banyak. Lalu Firaun, raja Firaun, betul, rajanya takut kalau orangnya
membantu melahirkan. Jadi dulu waktu kalian masih di perut mama, itu pasti ada dokter, lalu ada temannya dokter, yaitu bidan. Bidan itu membantu orang yang mengandung untuk melahirkan. Nah, Raja Mesir minta pada para bidan itu, nanti pokoknya kalau ada orang Israel yang melahirkan, bunuh. Bunuh juga. Ya kalau cewek nggak apa-apa lah, yang penting laki-laki bunuh. Tapi ada dua orang bidan, ada yang tahu siapa namanya? Sifra dan Puah. Sifra dan Puah, mereka nggak mau disuruh membunuh bayi-bayi Israel. Mereka kemudian menyelamatkan seorang bayi. Nah, Musa inilah yang kemudian dipakai Allah untuk menolong bangsa Israel. Ya, sejak kecil sampai akhirnya dia besar dan kemudian menolong. Jadi ada 3 hal yang Allah lakukan. Dia mulai dengan hati, peduli, kasihan, iba, belas kasihan. Itu di dalam. Tapi kalau cuma di dalam, percuma kan? Kalau kita lihat misalnya ada orang miskin di jalan lalu minta-minta, "Duh, kasihan ya, lu kok nggak ada yang kasih makan sih?" Terus orangnya jadi punya makan nggak? Enggak. Supaya yang di dalam ini bisa membuat orang itu punya makan, apa yang dilakukan? Melakukan tindakan, yaitu dan untuk menolong itu bisa nggak kemudian kalian, bentar ya Pak, Bapak kan lagi lapar, bentar ya saya mau menanam padi dulu, tunggu ya 6 bulan lagi, nggak bisa kan? Ya pasti pakai cara, yaitu apa? Memberi makanan, atau misalnya minta tolong. Kalian bisa minta tolong kepada papa, mama, "Mama, tolong dong, kalian nggak punya uang, mama tolong bantuin orang itu." Jadi papa mama menjadi cara kalian memperhatikan orang. Dan demikian juga ketika orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan peduli, Tuhan kasihan, Tuhan menolong, tapi caranya melalui apa? Memakai Musa. Nah, begitu juga kalau Tuhan itu peduli pada kita. Teman-teman setuju nggak kalau Tuhan itu peduli pada kalian? Caranya gimana? Coba kita daftar. Melalui apa? Melalui orang? Oke, apa lagi? Melalui orang tua. Orang tua caranya gimana? Memberi makan. Jadi itu cara Tuhan untuk peduli pada kita. Tapi kalian tahu nggak? Beras yang kalian makan, beras yang dimakan ya, yang dimakan apa? Nasi. Nasi yang kalian makan itu sampai bisa kalian makan itu yang nasi siapa? Coba petani pergi ke rumah tuh. Ya kan? Orang tua. Orang tua belinya dari memang yang masak berasnya sampai bisa dimakan orang tua, bukan mbak di rumah. Orang tua ya? Gak punya mbak? Orang tua yang masak. Tapi orang tua itu beli di pasar atau toko. Sebelum sampai ke pasar atau toko atau warung, harus ada petani. Betul, ada distributor dulu yang ngangkut pakai truk dari sawah sampai ke kota, betul? Tapi ada distributor, sebelum distributor ada siapa? Nah, supaya betul, supaya petani-petani itu bisa menanam benih-benih padi, dia butuh apa? Bibit, apalagi? Tanahnya, air, dan ada orang yang harus pupuk, ada yang harus jual. Jadi untuk bisa makan nasi, itu kita butuh banyak sekali orang. Butuh orang tua, butuh penjual, butuh apa lagi? Distributor. Jadi ada banyak orang yang dipakai Allah untuk peduli pada kita. Ada orang tua, siapa lagi?
jatuh, waduh, berapa Pak? Atau misalnya kita di rumah makan, wah, sama papa, mama, kakak, adik, kita main gadget, wah, kita nggak perhatiin orang di sekitar kita, karena fokus kita pada itu artinya peduli nggak? Kenapa? Unboxing. Ya. Nah ini yang nah, saya mau cerita. Pada saat Perang Dunia yang kedua, tentara sekutu menggempur Jerman. Ya, karena Jerman sangat kejam waktu itu dengan invasi Hitler. Kalian tahu apa yang terjadi? Di satu kota yang bernama Berlin, kota itu mayoritas orang Kristen. Di pusat kota itu ada sebuah patung Yesus yang besar. Ada yang pernah tahu? Apa yang terjadi ketika sekutu membom kota Berlin? Kota itu menjadi hancur dan bom itu juga mengenai patung Yesus itu. Begitu perang selesai, orang-orang mulai membangun kota lagi dan mereka menemukan patung Yesus itu. Ternyata bomnya merusak tangannya Yesus. Jadi hilang tangannya seperti ini. Ini patungnya. Patung Yesus tanpa tangan. Wah, orang-orang sedih dan mereka akhirnya berkata, udahlah, hancurin, kita bikin yang baru. Kalian tahu apa yang dikatakan oleh pendeta yang pakai ini? Jangan. Kita pakai patung ini dan kita ingat bahwa Yesus yang tanpa tangan ini sekarang masih punya tangan. Kalian tangan. Jadi pendeta itu mengajarkan bahwa Allah itu peduli pada manusia melalui tangannya yang lain, yaitu kita. Yang mana cuma tangan doang. Yang mana cuma tangannya? Gede nggak? Gede banget ini. Jadi kira-kira kalau saya berdiri di sini, saya begini lah. Nah, gede banget. Tahu belum pernah kesana. Tapi intinya adalah pendeta itu mengajarkan kepada kita bahwa nggak apa-apa patung itu tanpa tangan, karena itu mengingatkan kita adalah tangannya Yesus untuk berbuat baik. Pada satu kali ada seorang remaja, anak-anak ya, usia kalian yang setiap kali pulang dari sekolah melihat tuh kok ada anak kecil yang terus sering minta-minta dan nggak ada seorang pun yang membantu dia. Dan dia prihatin, dia peduli sekali. Dan itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, sampai satu malam dia nggak tahan lagi, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan tega sih? Ada anak kecil seperti itu yang nggak dikasih makan, yang harus mengemis. Akhirnya Tuhan menjawab dia, entah bagaimana caranya, Tuhan menjawab dia bagaimana? Untuk itulah aku menciptakan engkau. Aku mengasihi orang miskin itu, orang yang mengemis itu melalui engkau. Jadi kita ini bisa menjadi tangan Tuhan. Kita bisa jadi kaki Tuhan. Kita bisa jadi mulut Tuhan. Kalau Tuhan mau menasihati seseorang lewat kalian, Tuhan bisa kita bisa menjadi telinganya Yesus. Kalau ada orang yang mengadu, aduh sakit, kita dengarkan. Ada orang yang mau minta curcol, kita dengarin. Jika demikian kita jadi telinganya Yesus, kita jadi mata Yesus juga. Oke? Itu yang kita pelajari dari kisah Allah yang peduli kepada bangsa melalui Musa. Sekarang kita diminta untuk menjadi Musa masa kini. Dari tangan Yesus, dari kaki Yesus, dari mata Yesus, telinga Yesus. Ayat gitu ya? Okay. Apa? Tuhan nyuruh Musa untuk membebasin orang Israel. Betul. Tuhan gak langsung datang jepret, lalu semua beres, tapi Tuhan selalu bekerjanya melalui manusia.
ini menjadi rapuh. Jadi kalau mau dipetakin, dia jadi besar. Kenapa begitu? Karena kita mau belajar bahwa setiap orang kamu itu seperti telur yang rapuh. Teman-temanmu di sini semua rapuh, gampang terluka, gampang sedih. Kalau kalian ngomongnya nggak diatur, nggak dijaga, kita bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Betul? Sekarang kita mau berkata, I care. I care. Nah, caranya begini. Saya akan memberikan telur ini pada salah satu orang di antara kalian. Misalnya, nanti semua dapat jatah. Ya. Namamu siapa? Saya berikan Filbert telur kosong ini. Hati-hati, nanti bisa buka. Dan spidol. Lalu kamu harus ngomong menyebut satu nama teman di kelas ini yang bukan di sebelahmu. Misalnya yang di sono, nanti dari sana pindah lagi ke